Penggunaan adukan kemasan selain praktis, kualitas daya rekatnya lebih baik dan sangat kecil kemungkinan terjadi retak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Arifin. Saya ucapkan terima kasih buat yang sudah klik video saya kali ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara mengatasi dak beton yang menggenang, berlumut, dan rembas atau bocor. Langkah awal yang harus dilakukan adalah memindahkan atau membuang barang yang disimpan pada atap dak dan membersihkan permukaan dak dari sampah atau kotoran lainnya. Dak beton ini telah difungsikan untuk menyimpan genteng, jadi genteng ini harus dipindahkan terlebih dahulu. Setelah tidak ada lagi barang atau genteng, berikutnya adalah membersihkan kotoran atau debu yang menumpuk menggunakan sapu dan pastikan menyiapkan wadah atau ember untuk menampungnya agar kotoran tidak masuk atau mengalir ke pipa saluran air di saat melakukan pembersihan pada langkah selanjutnya. Setelah dipastikan permukaan sudah bersih, kita siapkan sikat lantai atau sikat kawat dan lakukan penyiraman pada permukaan dak, disusul dengan menyikatnya atau membersihkan lumut serta debu yang melekat. Pastikan menyikatnya pada seluruh permukaan dak. Untuk lumut yang sulit atau tidak mudah hilang dengan sikat lantai, dapat kita gunakan sikat kawat agar permukaan dak benar-benar bersih dari lumut, sehingga pada saat melakukan pelapisan waterproofing benar-benar rekat pada permukaan dak karena tidak terhalang oleh lumut atau debu yang lekat. Bilas permukaan yang sudah disikat beberapa kali pembilasan supaya permukaan benar-benar bersih. Sambil menunggu permukaan dak lembab, kita bisa menyiapkan cat waterproofing dua komponen, yaitu cat waterproofing yang berbahan dasar semen. Untuk yang saya gunakan adalah WS Protect dari Aditon, atau jika teman-teman ingin menggunakan jenis yang sama, bisa gunakan Aquaguard, Vitasem, ProX 207, Sika 107, dan banyak lagi produk sejenisnya. Sebelum mengaplikasikan, kita siapkan peralatannya terlebih dahulu, yaitu wadah atau ember, sendok semen, kuas, dan mixer untuk mengaduk, atau mengaduknya bisa gunakan sendok semen. Pastikan membacanya terlebih dahulu cara penggunaan produk yang tertulis pada kemasannya. Di sini saya tidak bisa menjelaskannya karena setiap produk atau merek memiliki takaran campuran yang berbeda. Setelah kita paham dengan cara penggunaannya, kemudian kita lakukan pencampuran dari kedua komponen. Tuangkan cairan liquid atau ada sebutan lain pada merek lain. Cairan ini berwarna putih seperti susu, kemudian disusul dengan memasukkan komponen bubuk semen. Kenapa saya sebut komponen bubuk semen? Karena bubuk ini bukan semen murni, melainkan terdapat juga seperti pasir halus dan jenis material lainnya. Setelah tercampur sesuai dengan takarannya, aduk sampai rata, bisa menggunakan bor dengan kawat yang dibentuk seperti ini, atau teman-teman bisa menggunakan alat lain untuk mengaduknya. Setelah siap, kita lakukan penguasan menggunakan kuas. Dalam pengaplikasian cat waterproofing berbahan dasar semen ini, permukaan dak harus dalam kondisi lembab untuk mencegah kering mendadak atau kering terserap yang dapat menyebabkan berkurangnya kualitas mulai dari daya rekat serta daya tahan cat waterproofing berbahan dasar semen. Pengaplikasian cat waterproofing dilakukan dua kali pelapisan. Lapisan pertama dan kedua, arah penguasan harus berlawanan atau menyilang. Jika lapisan pertama arah barat dan timur, maka untuk lapisan kedua arah kuas selatan dan utara. Jika permukaan dak ada yang menggenang, untuk mengatasinya kita bisa plester atau flur hanya pada bagian yang menggenang. Jadi setelah lapisan cat waterproofing kering, kita siapkan adukan plester. Di sini saya menggunakan adukan plester kemasan dari Grand Elephant, atau umumnya kita mengenalnya mortar plester. Dan sedikit info bagi teman-teman yang belum paham mengenai mortar, mortar sama dengan adukan, yaitu campuran semen, pasir, dan air, dan material lain seperti kapur, aditif, dan lain-lain. Untuk lebih praktis saat menggunakannya, banyak pabrik yang menjualnya dengan dikemas. Maka saya menyebutnya
adukan kemasan atau adukan instan. Untuk membuatnya cukup siapkan air pada wadah sesuai dengan takaran yang tertulis pada kemasannya. Disusul dengan adukan instan, aduk sampai rata menggunakan mixer atau alat lainnya. Setelah dipastikan tercampur rata, gunakan untuk fluor permukaan dak yang cekung atau menggenang. Pastikan kerataannya dengan menggunakan mistar, jidar atau alat perata lainnya. Penggunaan adukan kemasan selain praktis, kualitas daya rekatnya lebih baik dan sangat kecil kemungkinan terjadi retak. Karena adukan instan mengandung beberapa komponen material tambahan jika dibandingkan dengan adukan yang biasa. Setelah menunggu 2 hari, fluor tambahan sudah kering dan dapat diaci atau bisa langsung kita lapisi dengan cat waterproofing yang berbahan dasar semen seperti sebelumnya, tetapi hanya pada bagian yang ditambal. Karena kondisinya sangat kering terjemur, maka sebelum melapisinya kita harus membasahinya terlebih dahulu, minimal dengan menguaskan air, dan diteruskan dengan melapisi cat waterproofingnya. Untuk perlindungan serta kualitas daya tahan dak yang lebih lama dan lebih baik, setelah lapisan cat waterproofing yang berbahan dasar semen kering, kita lapisi lagi menggunakan cat waterproofing biasa atau yang berbahan poliuretan. Insya Allah pada video selanjutnya akan saya buat pelapisan 3 merek cat waterproofing yang berbahan poliuretan pada permukaan dak ini. Demikian video saya untuk kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.